Assalamualaikum rekan, aku Risti. Aku mau cerita tentang kehidupanku sebagai perempuan di Aceh. Nah, Aceh tentunya sangat erat kaitannya dengan agama Islam, di mana di Aceh sendiri ada penerapan syariat Islam, yaitu dalam Undang-Undang Jinayat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang kenapa Aceh bisa punya otonomi khusus untuk melakukan penerapan syariat Islamnya sendiri? Bercerita pada tahun 1976, Tunku Hasanuditiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka, tepatnya di Bukit Selimun, Kabupaten Pidi. Nah, tujuan dari Gerakan Aceh Merdeka ini sendiri adalah menuntut kemerdekaan dari Aceh dengan maksud dan tujuan dan latar belakang dari berbagai hal seperti hukum, politik, agama, sejarah, bahkan pengkhianatan. Nah, terus bagaimana sih pelaksanaan kanun jinayat di Aceh ini sendiri? Nah, dalam kanun jinayat di Aceh itu diatur tentang khamar atau minuman keras, terus ada judi, ada perbuatan ikhtilat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan di tempat yang sunyi. Nah, di sini menjadi batasan gimana caranya perempuan dan laki-laki untuk bersosialisasi. Nah, selanjutnya ada ikhtilat atau berciuman laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Selanjutnya ada tentang LGBT, perzinahan, sampai dengan pemerkosaan. Terus ada juga dari teman-teman kita yang non-muslim tentang kehidupan masyarakat non-muslim di Aceh. Itu bagaimana? Nah, untuk masyarakat non-muslim di Aceh tentunya banyak juga di Aceh hidup berdampingan dengan masyarakat muslim sendiri, di mana sangat dijaga toleransinya. Dan untuk berpakaiannya sendiri, masyarakat non-muslim itu hanya dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan norma kesopanan, tidak harus menggunakan jilbab. Dan berbicara tentang pakaian, ada stigma tentang pakaian pada wanita ini sendiri, di mana ada stigma bahwa perempuan yang menggunakan pakaian terbuka dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan juga ada penilaian dari masyarakat bahwa perempuan yang menggunakan pakaian tertutup namun tidak bisa mengimplementasikan ajaran agama yang sesuai, itu dianggap membawa hal yang tidak sesuai dengan agama itu sendiri. Tapi jika kita pikir, menurut saya terlalu dangkal apabila penilaian terhadap seseorang dalam hal menghargai itu sendiri hanya dipandang dari segi berpakaian. Belum lagi jika bahkan ada dari laki-laki yang berpikiran bahwa perempuan yang menggunakan pakaian terbuka itu tidak masalah untuk dilecehkan. Persoalan masalah kekerasan seksual di Aceh ini sendiri juga sebenarnya punya banyak drama dan hal-hal yang menarik juga. Beda cerita dengan mungkin di daerah yang lain, karena penerapan di Aceh ini sendiri ada hukuman cambuk terkait dengan pelaku kekerasan seksual ini sendiri. Dan jika kita lihat dalam penerapan hukum adatnya, ada sebuah kasus tentang korban pemerkosaan. Tapi karena di Aceh dianggap itu adalah perbuatan yang melanggar norma di masyarakat atau perbuatan mesum, itu bisa dinikahkan antara pelaku pemerkosaan dengan si korban pemerkosaannya ini sendiri. Nah, saya pada tahun 2021 lalu menjabat sebagai Deputi Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di mana pada saat itu saya mendirikan pusat krisis, yaitu pusat layanan pengaduan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tentunya sangat banyak cerita yang kita dapat tentang teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan seksual ini. Apakah memang kekerasan seksual tidak bisa dihentikan? Tentunya bisa dengan dari dukungan dari berbagai pihak, baik kita sesama wanita untuk saling support sesama wanita, dan dari kebijakan yang ditetapkan dari pemerintahnya itu sendiri, apakah sudah memang berpihak kepada wanita. Belum lagi dengan standar kecantikan yang ada di lingkungan masyarakat Aceh. Jika biasanya lingkungan lain standar kecantikannya adalah cantik, putih, langsing. Nah, di Aceh ditambah lagi satu lagi, perempuan yang dianggap cantik adalah perempuan yang tertutup, atau istilahnya
bukan hanya dari segi pakaian, tapi mereka yang menjaga interaksi antara laki-laki dan juga perempuan. Menurut opini saya, nggak bisa cuman sekedar kita menjustifikasi bahwa perempuan yang lebih aktif atau perempuan yang lebih lugu dianggap lebih suci, atau perempuan yang lebih aktif dianggap lebih tidak sesuai dengan standar dalam masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi ada standar klasifikasi juga dalam pendidikan untuk perempuan di Aceh ini sendiri. Jika biasanya perempuan yang berpendidikan tinggi itu akan dicemooh pada jenjang karir, di sini standar pendidikan yang dipilih wanita malah menjadi pertimbangan. Ada klasifikasi perempuan menempuh pendidikan tinggi untuk ke program karir atau sarjana, atau perempuan yang menempuh pendidikan di dayah, atau perempuan yang malah menghabiskan waktunya di rumah. Itu diklasifikasikan menjadi berbagai jenis perempuan. Menurut saya terlalu dangkal, kawan, kalau misalkan justifikasi terhadap perempuan ini bertumpuk pada apa-apa yang memang hanya terlihat di luarnya saja. Padahal perempuan sendiri punya banyak keunikan. Perempuan sendiri punya banyak hal yang memang bisa dikembangkan dan tidak hanya bertolak pada apa yang terlihat dari luar. Nah, terus gimana sih, apakah kita sebagai perempuan harus memenuhi standar kelayakan yang diciptakan dalam masyarakat itu sendiri? Ini saya, jika standar yang dibicarakan adalah perempuan yang memang harus bekerja, harus tidak bekerja, perempuan yang memang tidak usah berambisi, perempuan yang tidak usah meniti mimpi atau bahkan tidak usah berhayal tinggi, itu harus kita pikirkan lagi. Karena pada sejatinya, ingat, leluhur kita adalah seorang pejuang. Banyak kisah yang sudah dibawa memperjuangkan daerah Aceh ini. Apakah cukup dengan kilasan sejarah masa lalu? Apakah tidak ada niatan untuk mengukir sejarah baru? Semoga jadi pertanyaan. Terima kasih.